uang juga bisa menyayangi kita. Bukan hanya kita aja yang menyayangi uang, tapi uang juga bisa menyayangi kita. Dengan cara bagaimana, terus apa respon dia. Nah, kita bahas bareng di video ini ya. Kita sama-sama belajar ya. Di sini saya bukan menggurui, saya bukan mengajari, tapi kita di sini sama-sama belajar. Kita sama-sama diskusi ya. Jadi kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan menjawabnya, dan saya akan ya mungkin menjawab diskusi teman-teman juga ya. Jadi berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang sudah dialami, nanti kita bisa sharingkan bareng. Mungkin teman-teman kalau mau menambahin nih, misalkan punya pengalaman yang ya pokoknya khusus ya tentang hal-hal seperti ini, silakan tuliskan juga di komentar. Jadi biar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaatnya ya. Jadi dengan kita berbagi ilmu, kita akan juga semakin banyak ilmu, dan kita akan menjadi orang yang ya senantiasa menjadi sebuah wadah yang dari situ nanti akan masuk ilmu-ilmu yang lainnya. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Uang juga bisa menyayangi kita. Nah, itu bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang mengada-ada. Mungkin kita berpikiran, uang itu benda mati. Ya, mau benda mati, benda hidup yang ada di dunia ini semua memiliki energi dan semua memiliki getarannya. Jadi apa yang disampaikan biasanya bisa melalui sebuah kode-kode ataupun interaksi kita secara ya mungkin dari visual kita, dari auditori kita, atau dari sebuah peristiwa. Nah, dari situ kita harus peka ya. Ketika kita udah peka, kita akan dengan mudah berkomunikasi dengan yang namanya uang. Mungkin ada yang bertanya, kok di channel ini hanya membahas soal-soal uang? Ya sebenarnya kita mau membuat sebuah materi yang itu tentang law of attraction secara global, tapi hanya saja teman-teman ternyata memiliki minat itu banyak yang tentang keuangan. Makanya di channel ini saya fokuskan untuk membahas tentang keuangan. Nah, untuk yang nanti pembahasan LOA yang global itu ada di channel Kurai Mimpi. Jadi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe juga ya di channel Kurai Mimpi. Nanti di situ saya juga akan banyak berbagi ilmu tentang law of attraction, tapi berbentuk ya mungkin global ya, dari ya mungkin bisa keuangan juga, bisa kesehatan, bisa juga nanti tentang pengembangan diri, apa yang kita jalani, terus ya pokoknya banyak hal yang bisa dipetik juga di situ. Kalau di channel ini saya pengen fokuskan untuk membahas soal law of attraction tentang keuangan ya. Kita langsung mulai di poin pertama, enggan pergi. Nah, uang biasanya itu kalau udah sayang sama kita, dia enggan pergi. Kita mau untuk membeli sesuatu, pasti ada aja sesuatu yang itu membuat uang kita nggak jadi keluar. Dan ini adalah sesuatu yang positif ya. Contohnya gini, gua ada duit sekian nih, gua pengen beli motor nih, udahlah besok gua ke showroom beli motor misalkan gitu. Sebenarnya duit itu enggan untuk pergi ya, untuk dibelikan sepeda motor. Dan ternyata tiba-tiba kita dihubungi nih sama pihak bank tempat kita menabung misalkan. Nah, dari situ ternyata apa? Kita dapat undian, kita dapat bonus. Nah, bisa juga seperti itu. Motornya dapat, duit kita nggak jadi keluar. Jadi ibaratnya kita masih punya uang yang tadinya mau kita belikan motor, itu masih tetap, tapi kita mendapatkan motornya. Nah, uangnya enggan pergi. Jadi dari situ teman-teman bisa tabung lagi ya kan. Beruntung banget. Ada juga misalkan kita mau membeli sesuatu tapi ternyata produknya itu terbatas, dan ketika kita udah mau membelinya udah keduluan orang, barangnya udah habis, udah nggak ada lagi. Ya sudah, berarti apa? Duit itu enggan untuk pergi, dan duitnya pengen ada selalu kepada kita, ada sama kita. Itu sesuatu yang positif juga. Karena apa? Uang pasti akan dia mengarahkan, oh ya nanti kamu kalau mau sesuatu itu yang kamu butuhin tuh ini. Uang ibaratnya ngasih isyarat seperti itu. Hanya saja kita sebagai orang yang mungkin bisa dibilang nggak peka, itu kadang justru wah kok kayak gini, kok keduluan orang, akhirnya kita ngotot, kita ngeluarin duit, ternyata besok harga turun. Itu adalah sesuatu yang ya pokoknya hal yang nggak kita sangka-sangka ya. Mungkin itu nggak bisa dilogika juga hal seperti itu, tapi itu nyata. Contoh halnya gini, saya dulu punya teman saya ini pas di situ di daerahnya itu lagi boomingnya salah satu jenis tanaman. Wah, itu harganya pun gila-gilaan, sampai apa, mobil pun rela
tukar tambah dengan yang namanya tanaman. Udah mobilnya dikasih, masih keluar duit lagi. Kebetulan dia dapat harga itu waktu itu di sekitaran 6 juta. Dia beli 6 juta, dapat ya satu. Terus ada orang itu yang minat, gimana kalau ku beli 16 juta. Nah padahal orang yang mau beli itu nggak tahu yang namanya harganya itu berapa. Teman saya belinya. Teman saya karena dia terlalu tinggi nih ekspektasinya. Karena itu memang bisnis temporary ataupun itu hanya bisnis gorengan yang hanya dibentuk dari tren aja. Dirinya ini udahlah 26 juta kalau mau saya kasih. Kalau nggak mau ya sudah. Nah, akhirnya dia nggak mau. Ada lagi yang nawar 17 juta, nggak dikasih juga. Padahal dia belinya 6 juta. Dan ujungnya besok udah hancur-hancuran tuh harga. Udah nggak laku lagi sampai sekarang. Nah yang rugi siapa? Nah ketika kita udah dapat sinyal seperti itu, segera kasih aja. Udah. Udah kita dapat keuntungannya udah lebih dari 100% ya kan. Nah dari situ orang-orang yang menawar tadi, kalau dia nggak dapat barang, dia nggak beli bunga ke orang lain, berarti dia diselamatkan. Karena apa? Uangnya enggan pergi. Sayang banget lah, lu ini cuman bisnis gorengan aja, maksudnya bukan gorengan makanan ya, tapi bisnis temporary yang itu memang diciptakan untuk mendongkrak harga sesuatu, mungkin barang, mungkin tanaman, atau mungkin hal-hal yang ya sebenarnya remeh-temeh tapi harganya gila-gilaan ya. Nah banyak banget kan yang seperti itu. Nah jadi ketika kita udah cuan ya lepas aja ya. Kita lanjut di poin kedua. Selalu ingin ada. Selalu ingin ada ini adalah ketika uang itu menyayangi kita. Dia ingin selalu ada. Jadi berapapun jumlahnya itu dia akan selalu ya pokoknya ada di kita. Jadi misalkan nih ada keinginan, wah ini pengen beli sesuatu, itu duitnya ada. Dan setelah beli, ada lagi masuk dengan nilai yang sama. Nah seperti itu. Dia akan selalu ada dan dia nggak akan pernah kemana-mana. Karena apa? Dia menemani. Dia selalu membuat kita ini biar tidak jadi orang yang kekurangan. Nah ketika itu udah tercipta, itu udah terjadi, kalau kita menyadarinya, makanya kita harus melakukan komunikasi. Kita berterima kasih karena apa? Uang itu udah ada. Dan ketika kita mau mengeluarkannya, kita juga harus bilang juga, lu keluar tapi lu balik lagi bawa teman-teman lu yang banyak. Ya mungkin yang baliknya bukan uang yang tadi, tapi yang balik itu adalah uang dengan mungkin nomor seri yang lain, dengan bentuk fisik yang lain, ataupun dengan cara pembayaran yang lain, tapi jumlahnya jauh lebih besar. Nah itu kalau kita bisa komunikasinya, kita bisa ya pokoknya interaksinya, itu dia akan selalu ada dan dia akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Kita lanjut di poin ketiga. Memberi sinyal peluang. Ketika uang ini sayang kepada kita, dirinya akan memberi sebuah sinyal yang itu berbentuk sebuah peluang. Nah, peluang ini apa? Peluang ini adalah tarikan dari uang yang kita miliki itu, biar dirinya semakin banyak temennya. Uang itu nggak suka sendirian, uang itu sukanya rame-rame. Dan ketika dirinya udah ngasih sinyal peluang, makanya apa? Ya semuanya akan dengan mudah untuk datang kepada kita. Jadi peluang-peluang yang memang kita harus seleksi juga, nggak asal kita ambil peluang terus kita iakan, kita keluar duit yang lumayan dan akhirnya kita nggak mendapatkan apa-apa, ya itu percuma ya. Jadi yang namanya sinyal peluang yang diberikan oleh uang itu adalah sinyal peluang yang perlu kita analisa dulu. Ketika analisa kita udah oke, ternyata itu memang benar-benar peluang yang bisa membuat kita semakin maju, itu ambil aja ya. Karena apa? Itu sinyal dari uang yang minta temen, dirinya minta banyak sekali temen untuk datang. Ibaratnya karena dia sayang, udahlah gue manjain lo dengan teman-teman gue yang banyak. Dari teman-temannya yang datang akan semakin sayang kepada Anda dan akan semakin banyak. Kenapa? Orang yang udah kaya dirinya akan semakin kaya ya, karena apa? Pola pikirnya, komunikasi dia, terus bijaknya dia bagaimana dengan uang dan lain sebagainya. Yang jelas dia merawatnya. Nah itu makanya apa? Orang kaya semakin kaya. Orang yang duitnya banyak akan semakin menumpuk banyak duitnya, tapi dengan cara-cara yang baik ya, bukan dengan cara yang merugikan orang lain, karena itu beda. Uang ini netral ya, mau kita dapetin dengan cara apapun dia bisa, hanya saja ya nanti kalau dengan cara yang nggak baik itu biasanya dia nggak sayang dengan kita, dirinya akan mudah pergi dan dia akan ya pokoknya langsung deh, udahlah nggak peduli, gua nggak mau lagi di sini. Nah seperti itu. Lanjut di poin keempat. Saat butuh, dia datang. Jadi ketika uang menyayangi kita,
itu saat kita butuh kapanpun dan untuk apapun, tiba-tiba ada aja jalannya ya, ada aja peluangnya. Nah dari situ apa? Ya itu namanya, ya uang itu ngasih respon. Uang itu akan selalu datang ketika kitanya, wah ini mau beli makan di restoran ini misalkan, tiba-tiba ada aja datang nih duit. Entah dari mana ya, entah kita dapat transferan, entah kita dikasih sama saudara, entah kita dikasih teman, ataupun kita tiba-tiba dapat bonus yang itu bisa kita gunakan untuk ya mungkin makan di restoran yang kita inginkan. Nah itu pokoknya pas kita butuh apapun lah, dirinya tiba-tiba ada atau peluang itu ada. Mungkin teman-teman juga pernah mengalaminya, teman-teman udah pernah punya cerita yang sama seperti itu ya, ketika mau apa gitu, tiba-tiba kok ada duit datang, tiba-tiba dapat duit. Nah itu keren banget, dan itu semua orang harusnya pernah mengalaminya, meskipun nilainya itu gak besar, tapi itu pernah menjadi sebuah pengalaman. Nah dari situ apa? Kembangkan aja, jadikan itu jauh lebih besar lagi ya. Lanjut di poin kelima, datang dengan berbagai bentuk. Nah dia datang itu dengan berbagai bentuk, bisa dari transferan, bisa tunai, bisa berbentuk nanti uang yang nilainya ya berapapun ya. Maksudnya misal kita pengen duit nih 1 juta, dia bisa datang dengan bentuk 1000-an, mungkin recehan juga, mungkin 5.000-an, bisa juga 100.000-an, bisa juga tiba-tiba nih kita dapat transferan ke e-wallet entah berapa duit. Jadi dia datangnya itu bentuknya nggak harus secara tunai, bisa aja juga tunai juga, bisa itu cara transfer atau berbagai metode ataupun pembayaran lain yang itu bisa kita terima dengan ya berbagai bentuknya. Jadi jangan pernah kita misalkan nih pokoknya datang duit cash sekian, nah jangan gitu. Biarkan dia datang berbagai bentuk dan rupanya. Mau dia nanti datangnya dengan nilai berapapun, kalau dia sayang ya dia bakal datang sendiri, entah masuk ke rekening, entah itu nanti tiba-tiba kita dapat cek ataupun kita dapat transferan yang itu masuk ke e-wallet ya, atau mungkin kalau teman-teman sukanya cash bisa aja cash juga. Nah jadi berbagai macam ya bentuk uang datang itu, berbagai macam. Bisa jadi tiba-tiba dapat bonus, yang itu dapat bonus nih trip kemana, ketika kita pergi di sana kita dikasih nih hadiahnya nih, door prize-nya nih, lu dapatnya sekian. Nah itu bisa aja terjadi, tapi mungkin ada yang beranggapan wah itu cuman mimpi, itu halusinasi, itu hal yang nggak mungkin. Ya itu bagi Anda, tapi kalau bagi saya itu adalah hal yang mungkin, dan bagi teman-teman yang pernah mengalaminya itu adalah hal yang sangat mungkin ya. Sukses berkelimpahan. Thank you.